Saudari dan saudara yang terkasih, di suatu perguruan tinggi ada seorang guru agama. Menjelang Paskah, dia cerita kisah tentang kebangkitan Yesus. Bahwa Yesus itu keluar dari kubur. Bahwa juga Maria Magdalena, murid-murid Petrus dan Yohanes rada bingung. Kok kosong? Di manakah kiranya Yesus? Tak kelihatan. Kemudian tiba-tiba seorang mahasiswi angkat tangan. Bapak dosen mau bertanya. Silakan. Apakah Bapak sendiri percaya bahwa Yesus bangkit dan hidup? Kaget. Kaget dia. Tak terduga ada pertanyaan begitu spontan dari seorang mahasiswa. Apakah saudara sendiri percaya tidak bahwa Yesus hidup dan bangkit? Maka sang dosen ini mikir. Hening sejenak. Seandainya saya mengatakan, tentu saya percaya. Pasti mahasiswi itu akan bertanya, mengapa Bapak percaya? Apakah pernah berjumpa dengan Yesus atau tidak? Dan kalau saya menjawab, sudah tentu saya percayakan ini namanya dogma. Itu ajaran gereja yang resmi, pesta yang paling besar. Mereka akan ragu-ragu. Bapak jangan hanya percaya saja karena omongan-omongan orang lain. Apakah Bapak sendiri pernah berjumpa dengan Yesus atau tidak? Kemudian dia pikir, kalau saya mengatakan itu tertulis dalam kitab suci, itu diajarkan oleh Bapak pastor sendiri, wajib kita percaya. Rasanya mahasiswi tidak sampai puas. Mengapa kita percaya ada kebangkitan? Mengapa akhirnya murid-muridnya sesudah mereka bingung semula, mengapa akhirnya mereka yakin Yesus itu menyertai mereka? Akhirnya mereka lari kepada pengalaman mereka. Pengalaman dalam kehidupan sehari-hari, bahwa mereka dalam kesulitan di jalan buntu tidak pernah sendirian. Ada yang mendampingi, ada yang berbisik kepada kita, ada yang memberi power, kekuatan kepada kita, supaya kita dapat mengatasi kelemahan, kesalahan, dosa, ketakberdayaan kita ini. Ada seorang ibu cerita bahwa dia sebenarnya amat sangat benci sama suaminya, karena suaminya menempuh jalan yang salah. Susah bagi dia, sangat susah bagi dia untuk mengampuninya. Kata cerai seringkali muncul dalam hatinya. Dia tanya sini, tanya sana, ke psikolog, macam-macam orang susah, nasihat macam-macam. Tapi tidak ada jalan keluar. Hatinya tetap penuh dengan kebencian. Akhirnya dia lari kepada doa. Lari kepada Tuhan. Percaya atau tidak? Kepada siapa saya harus pergi kalau saya menemukan jalan buntu dalam hidup saya? Kalau tidak ada titik terangnya, kalau tidak ada jalan keluar. Dia berdoa. Aneh. Sambil berdoa, dia merasa ada suatu kekuatan baru yang muncul dalam dirinya. Dia merasa ada orang yang mendorong dia. Ada orang yang mengatakan, ampunilah dosa-dosa orang. Seperti pernah kau baca yang dibuat oleh Tuhan Yesus, mengampuni algojo yang menyalibkan dia. Dan aneh, ternyata di mana tadinya bertahun-tahun ibu tidak bisa mengampuni suaminya, dia mampu datang kepada suaminya, merangkul dia, mohon maaf dan memberi ampun.
Dan kalau ditanya kepada dia, dari mana kau mendapat kekuatan itu? Dia mengatakan, ada yang mendampingi, ada yang dari surga yang menolong saya. Saya percaya bahwa Yesus tidak hanya bangkit bagi dirinya sendiri, tapi Yesus bangkit untuk tetap menyertai, membantu, menolong, berkarya bersama dengan kita. Ada kebangkitan. Artinya bahwa maut, ketak berdaya manusia, jalan buntu, apa saja, tidak pernah merupakan titik terakhir hidup manusia. Ada lebih. Boleh, nggak apa-apa. Kita merayakan Jumat Agung, penyaliban Yesus, mati. Tapi tolong tak seorang pun yang dari kita berhenti pada Jumat Agung. Ada lebih. Di belakang salib, di belakang ketak berdaya manusia, di belakang dosa, kebencian manusia, ada kebangkitan, ada hidup baru. Itu iman yang kita rayakan pada hari ini. Itu Paskah. Saya tidak pernah berjalan seorang diri dalam keadaan manapun juga. Iman akan Paskah adalah sebenarnya suatu anugerah, hadiah dari Allah. Iman itu harus tumbuh. Maka saudara jangan suka mengatakan dalam hidupmu, kebetulan saya bisa bangkit. Kebetulan saya berhasil menjadi seorang yang bersukses. Kebetulan saya selamat dari suatu malapetaka. Jangan. Tolong olahlah pengalaman-pengalaman ini, bahwa kau keluar dari ketak berdayamu. Barangkali kau juga akan tunduk kepala mengatakan, terima kasih Tuhan. Ada engkau, ada Tuhan Yesus yang menyertai, yang menyelamatkan saya. Semoga saja hari ini kita bangkit. Jangan tahan dalam amarahmu. Jangan tahan dalam dosamu. Jangan tahan dalam godaan dari setan. Bisa. Sebabnya ada yang mendampingi, ada yang menyertai, ada yang mencintai, ada yang membawa kemenangan dalam hidup kita ini. Semoga Paskah tidak hanya dirayakan di dalam gereja kita ini, tapi dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bersama-sama membentuk suatu keluarga di mana Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga itu, di mana anak-anak, suami istri saling merangkul, saling mencinta, saling membuka jalan ke masa depan yang bagus. Saya ucapkan selamat Paskah kepada saudara semuanya dengan harapan semoga iman kita akan Yesus yang menyertai kita ini semakin kokoh, semakin kuat, semakin diperdalam. Semoga demikian.